Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriati dengan NIM 1830 1050 70 dari kelas Tadris Matematika 5B. Baiklah, di sini saya akan membahas yaitu sikap profesional keguruan dan organisasi profesi guru. Yang pertama itu sikap profesional keguruan. Yang akan saya bahas itu yang pertama, pengertian sikap profesional guru. Yang kedua, ciri-ciri sikap profesional guru. Yang ketiga, sasaran sikap profesional guru terhadap perundang-undangan. Dan yang keempat, sasaran sikap profesional guru terhadap organisasi profesi. Yang pertama itu pengertian sikap profesional guru. Sikap profesional keguruan adalah sikap seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi keguruan. Yang kedua yaitu ciri-ciri guru profesional. Yang pertama, punya energi untuk siswanya. Yang kedua, punya tujuan yang jelas untuk pelajaran. Yang ketiga, punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Yang keempat, punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Dan yang kelima, punya harapan yang tinggi pada siswanya. Dan yang keenam, punya pengetahuan tentang kurikulum. Yang ketujuh, punya pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. Kedelapan, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, punya hubungan yang berkualitas dengan siswa. Sasaran sikap profesional guru terhadap perundang-undangan. Yang pertama yaitu memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 dan ketentuan yang lainnya. Yang kedua itu membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan budaya. Dan yang ketiga, menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah untuk kemajuan pendidikan dalam pembelajaran. Selanjutnya, tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara. Yang terakhir yaitu sasaran sikap profesional terhadap organisasi profesi. Yang pertama, menjadi anggota organisasi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program organisasi. Yang kedua, memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru. Yang ketiga, mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Yang keempat, menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, profesi, dan tanggung jawab atas konsekuensinya. Setelah kita membahas sikap profesional keguruan, selanjutnya kita akan membahas organisasi profesi guru. Yang akan saya bahas itu yang pertama, pengertian organisasi profesi guru. Yang kedua, tujuan organisasi profesi guru. Yang ketiga, jenis-jenis organisasi profesi guru. Dan yang keempat, fungsi organisasi profesi guru. Yang pertama, kita membahas itu pengertian organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru adalah sebuah wadah sekumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita bahas yang kedua itu tujuan organisasi profesi guru. Ada beberapa tujuan organisasi guru. Yang pertama itu meningkatkan atau mengembangkan karir anggota, merupakan upaya dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Yang kedua itu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi guru yang handal dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi. Para pengembang profesi akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, meningkatkan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota, merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota, merupakan upaya organisasi profesi guru agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya itu meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan, merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan batin anggotanya. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis organisasi guru. Yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI lahir pada 25 November tahun 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB pada tahun 1912. Kemudian berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI pada tahun 1932. Yang kedua itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar, kabupaten, kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau pelaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Yang ketiga itu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi guru ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama itu di Jakarta 17-19 Mei pada tahun 1984. Selanjutnya itu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia didirikan di Malang pada tanggal 17 November tahun 1975. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka meningkatkan mutu layanan. Selanjutnya kita masuk itu fungsi organisasi profesi guru. Yang pertama itu fungsi pemersatu. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari alasan yang mendasari, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Organisasi profesi guru ini adalah wadah pemersatu dari berbagai potensi profesi keguruan dalam menghadapi banyaknya tantangan dan harapan masyarakat. Dengan pemersatuan potensi tersebut diharapkan organisasi profesi keguruan memiliki wibawa dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi keguruan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini. Yang kedua itu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61 yang berbunyi itu tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Peraturan pemerintah tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi pendidikan. Bahkan dalam Undang-Undang SPN tahun 1989, Pasal 31 Ayat 4 menyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha dan mengemban kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta pembangunan bangsa. Dan itulah yang saya bahas tadi tentang sikap profesional guru dan organisasi keguruan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.